Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Nagari Kamang Hilya. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, calon wali Nagari Kamang Hilya nomor urut 1. Umur saya 42 tahun, bertempat tinggal di Jorong Binu. Tempat tanggal lahir saya Bukit Tinggi 16 Juli 1980. Baik Bapak Rozi, calon wali nagari nomor urut 1. Apa motivasi Bapak sehingga ikut dalam kontestasi pemilihan wali nagari Kamang Hilya tahun 2023? Baik, terima kasih. Motivasi saya untuk ikut kontestasi Pilwana Nagari Kamang Hilya tahun 2023 ini adalah yang pastinya karena mempunyai rasa kecintaan yang sangat besar kepada nagari untuk mengabdi secara bersama-sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam menciptakan dan memajukan Nagari Kamang Hilya yang maju dan mandiri. Dan juga satu yang lebih penting, saya telah bersedia mewakafkan diri untuk mengabdi kepada nagari apabila diamanahkan untuk memimpin nagari 6 tahun ke depan. Kemudian kebijakan apa yang akan Bapak lakukan untuk memajukan nagari Kamang Hilya ke depan? Oke. Untuk kebijakan tentu kita akan melakukan perubahan-perubahan baik dari segi kebijakan maupun dari segi pelayanan dan memajukan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menciptakan hal tersebut, kita akan memulainya dengan menjemput aspirasi masyarakat itu sendiri melalui MUBES atau musyawarah besar, sehingga tidak ada nanti masyarakat yang merasakan tidak diikut sertakan dalam pembangunan nagari ke depannya. Oke, supaya masyarakat tahu apa visi dan misi yang Bapak tawarkan untuk memajukan nagari Kamang Hilya 6 tahun ke depan. Untuk visi dan misi saya rasa antara semua calon itu sama ya, tapi nanti dalam pelaksanaan atau ininya mungkin strateginya akan berbeda. Kalau kita sendiri mengemban misi atau dengan tagline seperti mewujudkan Nagari Kamang Hilya yang menuju era digitalisasi dan modern. Kenapa itu kita ajukan secara visi maupun misi? Karena tagline kita modern itu adalah yang pertama itu adalah madani. Madani, yang kedua yang O-nya adalah optimalisasi, D-nya demokratis, E-nya edukatif, R-nya reformasi, dan N-nya nasionalis. Jadi madani itu adalah karena kita masyarakat Nagari Kamang Hilya adalah menjunjung tinggi adat basandi syarak basandi kitabullah, sehingga menciptakan ukhuwah Islamiyah, yaitu adat syarak mengatur, adat memakai. Kemudian optimalisasi adalah meningkatkan program good governance yang transparan, yang mengacu kepada digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian demokratis adalah menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah mufakat, karena sesuai dengan landasan negara kita dengan sila keempat, yaitu intinya segala sesuatunya kita mengambil suatu kebijakan adalah dasarnya musyawarah dan mufakat. Dan selanjutnya adalah edukatif, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam segi pelatihan-pelatihan maupun edukasi dari segala bidang, baik dalam pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan seluruhnya yang lain-lain, sehingga terciptanya sumber daya manusia yang unggul yang dapat berkompetisi di zaman sekarang ini. Selanjutnya adalah reformatif, yaitu pembaharuan dalam pembuatan kebijakan maupun peraturan nagari yang sesuai dengan dalam peningkatan dan pelayanan terhadap masyarakat Nagari Kamang Hilya itu sendiri. Dan nasionalis adalah menciptakan masyarakat yang sadar hukum, sehingga terciptanya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat itu sendiri
dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke Bapak Rozi, selain visi misi tadi, tentu ada program unggulan. Nah, jadi program unggulan apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat agar supaya masyarakat memilih Bapak? Baik, terima kasih. Mungkin program unggulan yang akan kita laksanakan seandainya kita dipilih nantinya adalah memaksimalkan atau menyempurnakan pelayanan masyarakat, karena zaman sekarang kita harus bersiap diri kepada zaman teknologi atau 5.0, maka kita harus mempersiapkan layanan secara digital, cepat, akurat, dan tersinkronisasi secara online dari semua bidang yang ada. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar bisa bersaing dan berkompetensi secara orientasi prestasi, baik di bidang agama, adat, budaya dan seni budaya, maupun bidang pendidikan dan bidang-bidang lain-lainnya. Sementara yang cukup penting juga adalah di bidang pariwisata, karena kita mempunyai potensi-potensi alam yang sangat bagus, dan apabila potensi itu bisa dikelola dengan baik, akan tidak mustahil akan menciptakan income yang signifikan bagi pendapatan ekonomi masyarakat Nagari Kemang Hilya. Dan juga Nagari Kemang Hilya mempunyai piranti-piranti mendukung pariwisata tersebut, contohnya seperti hasil UMKM yang berada di Nagari Kemang Hilya, maupun seni budaya yang merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk bisa datang ke negari kita. Oke Bapak Rozi, selanjutnya, dalam menjalankan pemerintahan Nagari ke depan, tentu terdapat kendala dan hambatan serta tantangan. Terus strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk menjawab hal tersebut? Ya, setiap permasalahan dan kendala di negara tentu pasti ada, dan tentu kita mempunyai strategi untuk itu. Setiap menjalankan roda pemerintahan pasti tidak akan mulus. Jadi strategi kita akan menyelesaikan suatu masalah, ya salah satunya mungkin dengan tagline saya adalah dengan demokratis, dengan menyelesaikan masalah dengan azas musyawarah mufakat, mungkin itu salah satunya. Tapi kita tidak memungkiri semua masalah itu tidak sama gitu. Jadi setiap masalah mungkin punya strategi dan penyelesaian yang berbeda. Jadi untuk itu kita sudah mempersiapkan strategi apa dan bagaimana untuk menyelesaikannya. Oke, pemerintah Nagari terdiri dari wali nagari dan bamus serta lembaga-lembaga nagari lainnya. Sebagaimana langkah Bapak untuk bisa bersinergi dengan unsur-unsur yang ada di negari tersebut? Baik, terima kasih. Memang menjalankan roda pemerintahan kita tidak bisa sendiri dengan pemerintah nagari. Kita harus bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari, baik itu BAMUS, KAN, Pundo Kanduang, LPNM, Pemuda, PKK, dan yang lain-lainnya. Jadi bersinergi kita itu harus sering-sering membangun komunikasi antar lembaga itu sendiri, karena pemerintah nagari dan lembaga mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yaitu memajukan Nagari Kemang Hilya. Jadi intinya kita memang harus sering berkomunikasi setiap antar lembaga. Terakhir Bapak Rozi, bisa disampaikan closing statement Bapak kepada masyarakat yang ada di ranah ataupun di rantau bahwa Bapak layak untuk memimpin Nagari Kemang Hilya untuk 6 tahun ke depan? Mungkin kalau secara formal closing statement saya tidak ada, cuman mungkin saya sedikit akan berpantun atau bernyanyi sedikit sebagai yel-yel mungkin untuk meyakinkan pemilih. Tapi jangan ditertawakan ya. Pulau Natuna ada pelangi, naik sepeda ke tengah kota. Calon mana Anda senangi? Yang masih muda
masih muda berkacamata. Calon mana Anda senangi? Yang masih muda berkacamata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. luar biasa sekali Bapak Rozi. Oke, terima kasih Bapak Rozi untuk waktunya. Dan untuk seluruh masyarakat Kamanghilia, jangan lupa ke TPS nanti tanggal 20 Juli tahun 2023.